Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masih melanjutkan bahasan berikutnya dari kitab Mewariskan Komitmen Dakwah ini. Yang diangkat adalah abai terhadap tarbiyah akidah sejak awal. Ya, ini bagian dari di antara penyebab menurut Syekh Abdurrahman Dahi sehingga terjadi anak-anak yang tidak mewarisi komitmen dakwah. Penulis mengatakan, abai terhadap tarbiyah akidah sejak awal merupakan salah satu sebab yang berperan dalam lemahnya hasil tarbiyah keluarga Islami. Abai di sini maksudnya adalah tidak menanamkan nilai-nilai akidah dan muraqabatullah sejak dini yang dapat menjadi benteng dari setiap syubhat dan syahwat. Dalam bagian ini, bab ini juga dikutip ya apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tarbiyah akidah ini. Dalam satu riwayat diceritakan oleh seorang tabi'in, Amr bin Shu'aib, dia berkata bahwa anak-anak dari kalangan Bani Abdul Muttalib yang telah fasih berbicara, maka akan diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat berikut sebanyak 7 kali. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Al-Isra ayat 111. Ya, riwayat ini dicantumkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah halaman 348. Ya, ini seperti bacaan maksurat ya sebenarnya ya, tapi ternyata ini memiliki makna untuk penguatan akidah dan diajarkan kepada anak-anak kalau menurut riwayat ini. Nah, dalam riwayat yang lain, tarbiyah akidah ini, bukan riwayat yang lain ya, dalam kisah yang lain, tarbiyah akidah ini juga dikutip ya, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya, dalam sebuah kisah yang beliau muat dalam Ihya Ulumuddin ya. Al-Ghazali mengatakan bahwa Sahal bin Abdillah At-Tusturi mengatakan, suatu ketika saat umurku masih 3 tahun, aku bangun malam. Lantas aku melihat pamanku, Muhammad bin Sawwar, salat. Suatu hari ia berkata kepadaku, kenapa kamu tidak berzikir pada Allah yang telah menciptakanmu? Aku berkata, bagaimana aku berzikir kepadanya? Ia mengatakan, katakanlah di dalam hatimu tatkala kamu berbaring, Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Sebanyak 3 kali. Aku melakukan hal itu dalam beberapa malam, lalu aku memberitahukannya kepada pamanku. Ia berkata, lakukanlah hal itu sebanyak 7 kali setiap malam. Aku melakukan hal itu dan menceritakannya kepada pamanku. Ia berkata, lakukan hal itu sebanyak 11 kali dalam setiap malam. Aku melakukannya dan hatiku merasakan manisnya. Setelah 1 tahun, pamanku berkata, jagalah apa yang telah aku ajarkan kepadamu hingga kamu masuk ke liang kubur. Sesungguhnya hal itu bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Aku senantiasa melakukan hal itu beberapa tahun dan aku menemukan rasa manisnya. Suatu hari pamanku berkata, wahai Sahal, orang yang Allah bersamanya, melihatnya dan menyaksikannya, patutkah mendurhakainya? Maka jauhkanlah dirimu dari maksiat. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin 374. Nah, ini menarik sekali apa yang dilakukan baik dalam tadi riwayat dari tabi'in maupun kisah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali terkait bagaimana mengulang-ulang terkait kebesaran Allah atau pengawasan Allah ya terhadap anak-anak gitu ya. Sehingga anak-anak itu tumbuh dalam akidah yang kuat bahwa Allah itu bersamanya, melihatnya, dan mengawasinya. Dan pengulangan-pengulangan ini menjadi penting untuk menanamkan hal tersebut gitu, dalam jiwa sang anak gitu. Kalau kita sekarang mungkin ya, atau banyak sebagian orang itu ya, anak-anak itu misalnya terkait dengan sholat, dididik sholat tertib dan rapi itu dengan rasa misalnya takut ditegur atau takut dimarahin sama orang dewasa gitu ya. Sehingga ketika ada orang dewasa atau ada gurunya, ada bapaknya, sholatnya tertib, bagus. Tapi bapaknya nggak ada, gurunya nggak ada, sholatnya berantakan lagi. Nah, ini berarti belum sampai muraqabatullah ke mereka gitu. Karena yang sering
tersampaikan ke mereka, misalnya awas ya kalau sholatnya main-main gitu misalnya. Padahal kan yang awas tuh awas itu bukan berarti kita yang mengawasi gitu. Tidak sampai pemahaman pada mereka atau tidak disampaikan ke mereka penanaman akidah bahwa Allah Maha mengawasi. Jadi nanti kalau sholatnya main-main itu akan dilihat oleh Allah gitu. Bukan dilihat oleh kita, bukan dilihat oleh guru. Nah, itu perlu diulang-ulang seperti pemahaman seperti itu. Nasihat seperti itu perlu diulang-ulang. Bahkan kalau di sini ada seorang anak ya yang diminta untuk mengatakan setiap akan berbaring itu mengatakan bahwa Allah melihatku, Allah menyaksikanku seperti itu. Dan penyampaian berulang-ulang ini akan menguatkan akidah dalam diri sang anak sehingga ketika dia beramal ya, maka dia beramal karena merasa dilihat oleh Allah. Ketika dia menghindari maksiat ya, maka dia menghindari maksiat karena tahu Allah Maha melihat. Dan ternyata ini menjadi poin penting yang terkadang terlupakan oleh kita. Mungkin kita para orang tua sudah gembira gitu ketika melihat anak sholatnya tertib, ngajinya rajin, tapi mungkin rajin ngajinya atau tertib sholatnya bukan karena merasa dilihat oleh Allah, bukan karena merasa Allah itu dekat membersamai mereka ya, adanya muraqabatullah, tapi ya karena cuma disuruh-suruh bahkan dipaksa-paksa, atau mungkin cuma karena takut sama kita gitu. Nah ini penting untuk membangun rasa kebersamaan dengan Allah sejak kecil melalui tarbiyah akidah. Wallahu a'lam bishawab.